Tiga ekor kuda lepas dari kandangnya menghebohkan warga Siwalan Kerto, Surabaya. Kuda yang biasa digunakan untuk wisata berkeliling kota berlarian di jalan raya. Inilah video tiga ekor kuda berlarian di jalan raya Siwalan Kerto, Surabaya. Usai terlepas dari kandangnya. Dalam video amatir, tiga ekor kuda yang biasa digunakan sebagai kuda wisata sempat berlarian di frontek sisi timur Siwalan Kerto dan berpapasan dengan kendaraan hingga membuat pengendara panik. Kemudian kuda memasuki perkampungan dan membuat warga heboh. Petugas dari Satpol PP Kelurahan Siwalan Kerto dibantu BPBD Surabaya serta pemiliknya langsung mengejar kuda yang kabur. Saat dilakukan pengejaran, satu ekor kuda sempat terjatuh di jalan saat akan memasuki kandang di kawasan Kerto Menanggal, Surabaya. Kuda lepas ini sekitar terjadi kurang lebih jam 8 pagi pada saat kita ada kegiatan halal bihalal di Balai Kota. Kebetulan alhamdulillah teman-teman kita di kelurahan, teman-teman Bantip sigap dalam menangani, artinya tahu ada laporan langsung kita giring kuda itu mulai dari tempat laporan itu sampai masuk lagi ke dalam kandangnya lagi. Tak ada korban ataupun kerusakan dalam peristiwa tersebut. Tiga ekor kuda yang kabur milik Muhammad Saiful, 65 tahun, warga Gedangan, Sidoarjo. Kuda kabur karena tali kuda terlepas dari ikatannya saat berada di kandang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong melaporkan. Pemirsa, meskipun puncak arus mudik telah selesai, kepadatan antrian kendaraan masih terjadi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung semalam. Kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4, roda 2, dan bus pengangkut penumpang yang hendak menyeberang menuju Pulau Jawa. Malam tadi kondisi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung terlihat padat antrian kendaraan. Sejumlah kendaraan yang masuk pelabuhan terpantau mengantri masuk ke kapal. Meski puncak arus balik telah selesai, namun hingga kini kepadatan masih terlihat di dermaga eksekutif maupun dermaga reguler. 50% kendaraan roda 4 dan roda 2 yang masuk melalui Pelabuhan Bakauheni, Lampung sejak masa arus mudik kemarin sudah meninggalkan wilayah Pulau Sumatera dan kembali menuju Pulau Jawa. Untuk mengurai kemacetan, pihak pelabuhan menyediakan kantong parkir di sepanjang area pelabuhan, memberlakukan sistem penundaan perjalanan atau delaying system di jalur arteri hingga masuk ke pelabuhan. Kepadatan pemudik juga masih terlihat di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Para pemudik baru pulang dari kampung halamannya. Per tadi malam ada lebih dari 47.000 penumpang yang tiba di stasiun Pasar Senen. Pada masa arus balik Lebaran, jumlah penumpang yang tiba di Daop 1 terus mengalami peningkatan. Peningkatan mulai terjadi sejak 12 April kemarin dan mengalami peningkatan 2 kali lipat dari masa normal. Meski masa arus balik telah selesai, ada lebih dari 47.000 penumpang yang tiba di Jakarta, dengan 18.500 penumpang yang turun di stasiun Pasar Senen. Adapun kedatangan penumpang ini didominasi oleh kota di Jawa Tengah, seperti Yogyakarta, Surabaya, dan juga Solo. Pemirsa, mudik tak biasa dilakukan oleh sekeluarga dari Jakarta ke Banyuwangi, yakni menggunakan bajai. Sayangnya saat kembali ke Jakarta, bajai tersebut mogok di daerah Mojokerto. Namun beruntung polisi membantu mendorong menggunakan motor. Video sekeluarga mudik dari Jakarta ke Banyuwangi naik bajai viral. Royadi bersama istri, 2 putrinya, dan seorang cucu berangkat sebelumnya pada Sabtu malam mudik ke rumah saudara di Banyuwangi dengan bajai yang biasa digunakan untuk mencari nafkah sehari-hari. Namun tak berjalan mulus, saat perjalanan kembali ke Jakarta, bajai tersebut mogok di kawasan Mojokerto karena rusak dan toko spare part juga masih tutup. Sebelumnya, bajai tersebut juga sempat mogok di daerah Nganjuk. Beruntung, polisi di kawasan Mojokerto membantu dengan mendorong bajai tersebut menggunakan motor. Lalu akhirnya bajai tersebut dinaikkan ke towing polisi, diangkut menuju ke rumah mereka di kawasan Jakarta Pusat. Terima kasih untuk Bapak Kapolres Mojokerto atas bantuannya. Dengan bantuan Bapak
Sebelumnya, Kasat Lantas Polres Mojokerto Ibnu Haryazi sempat menawarkan agar para pemudik ini naik angkutan travel atau kereta untuk kembali ke Jakarta. Namun Royadi pemilik bajai sudah bernazar berangkat mudik dan balik menaiki bajai miliknya. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin melaporkan. Tim hukum paslon Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD resmi menyerahkan dokumen kesimpulan terkait sidang sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Tim hukum Ganjar Mahfud menerangkan 5 kategori pelanggaran Pilpres 2024 memuat pelanggaran etika yang terjadi kasat mata. Tim hukum paslon Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD resmi menyerahkan dokumen kesimpulan terkait sidang sengketa pemilihan presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Dalam dokumen kesimpulan tersebut tercantum 5 kategori pelanggaran pemilu yang dinilai prinsipil untuk dikaji oleh Majelis Hakim MK. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud menerangkan 5 kategori pelanggaran Pilpres 2024 memuat pelanggaran etika yang terjadi kasat mata, yakni terkait putusan MK nomor 90 yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Kemudian ketidaknetralan ASN. Ini diakui dan ada beritanya di media bahwa ASN itu tidak netral sama sekali. Ini seperti suasana Orde Baru gitu. Ketika Korpri menjadi bagian dari mesin politik Golkar untuk memenangkan pemilu pada waktu itu. Nah, ASN tidak menjadi bagian dari partai politik, tapi ASN bagian dari upaya untuk membangun dinasti ya kekuasaan yang ada di Indonesia ini. Nah, yang terakhir itu pengangkatan pejabat-pejabat kepala daerah yang dilakukan sebelum ya pencoblosan, beberapa waktu sebelum pencoblosan. Nah, mereka ini juga menjadi ujung tombak dari mesin kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaan dan membangun dinasti kekuasaan. Ya. Nah, kalau kita bicara mengenai dinasti kekuasaan, sebetulnya kita bicara mengenai hal yang diametral bertentangan dengan demokrasi. Nah, saudara-saudara sekalian, cukup panjang ya. Nah, saya hanya ingin mengatakan, kalau Paslon 02 mengatakan permohonan PHPU kami itu salah kamar, kami ingin membantah sekali lagi dengan sangat tegas ya, bahwa itu tidak salah kamar. Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk memeriksa, mengadili permohonan PHPU yang kami ajukan. Kategori pelanggaran lainnya yakni nepotisme yang dipertontonkan oleh penguasa demi melincinkan langkah Gibran sebagai cawapres. Adanya abuse of power atau penyalahgunaan wewenang yang dinilai terkoordinasi, masif, dan terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.